Karena firman Tuhan, Alkitab ini lengkap sekali memberikan tuntunan di dalam kita mengisi kehidupan sementara di bumi ini. Lengkap, saudara. Jadi, saudara, asal saudara bergaul dengan firman, terhubung dengan firman, dan mengizinkan Roh Kudus itu untuk mewahyukan setiap ayat-ayat yang Anda baca, Anda renungkan, Anda makan. Ini luar biasa, saudara. Nanti Anda akan tahu apa yang harus Anda kerjakan. Ya, hari demi hari kita akan punya tuntunan. Shalom, saudaraku. Saudara, setelah kita selama beberapa seri ini membahas tentang City of God, tentang iman Abraham, pengharapan Abraham, bahwa Abraham itu menanti-nantikan akan kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, dan kita semua sudah memahami, sudah mengerti sekarang bahwa tafsirnya itu bukan lagi tafsir, kebenarannya itu adalah kerajaan yang nanti akan didirikan oleh Tuhan Yesus Mesias dalam kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau kedatangan Tuhan kali pertama, ya hari Natal yang kita peringati, dia menyelesaikan karya penebusan, kemudian dia kembali kepada Bapa. Dan perintah kepada murid-murid, kepada umatnya, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang tahta Daud, yang sampai sekarang belum diduduki oleh Tuhan Yesus, meskipun Tuhan sudah menang terhadap maut, tetapi Tuhan berkerinduan sebanyak mungkin akan umat manusia yang dia kasihi ini boleh menerima keselamatan melalui Injil yang diberitakan oleh gereja. Nah, saudara, setelah itu kita memahami bahwa iman Abraham itu jelas tidak berkait hanya untuk kesementaraan atau hanya untuk kefanaan. Ya, saya ulang lagi, saudaraku ya, Abraham mendapat perintah pergi ke tempat yang kamu nanti akan tunjukkan. Dia tidak tahu mau menuju kemana, tapi dia taat, dia percaya, dan kepercayaan Abraham terhadap dua janji Allah, yaitu lokasi yang akan dituju itu Kanaan, tanah Kanaan, dan juga akan janji keturunan, itu dia percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, ini dasar iman ya, saudaraku ya, bahwa kita dibenarkan karena iman, seperti Abraham. Nah, kemudian, saudara, setelah sampai di tanah Kanaan, Abraham sadar, bukan ini, meskipun itu adalah tanah yang memang Tuhan sendiri katakan menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Bahkan, ketika keturunannya itu sudah Tuhan berikan, ya Abraham pun tahu bahwa tujuan akhirnya bukan itu, yaitu sebuah kota yang nanti akan dibangun oleh tangan Allah sendiri. Direncanakan, dibangun itu kota yang berdasar, artinya kota yang tidak bisa runtuh, yaitu peradaban surgawi, ya, tanah air surgawi itu, saudara. Nah, itu yang diceritakan dalam Ibrani 11. Nah, sekarang, saudara, kita mau lebih dalam lagi, bagaimana sikap iman kita terhadap kesementaraan atau kefanaan. Nah, ini kan praktis sifatnya. Kita masih di bumi, dua kaki masih menginjak tanah, kita masih harus melakukan akan berbagai tanggung jawab kita di atas muka bumi ini. Bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui bahwa dunia ini, bumi ini bukan final destination kita? Nah, seperti Abraham bekerja, saudara. Abraham melakukan kegiatan sebagaimana normalnya manusia. Bahkan saya sering katakan Henoh, yang karena bergaul karib dengan Allah, dia sampai waktunya dia diangkat oleh Tuhan, ya, dan dia diambil. Ini kan gambaran rapture di zaman patriark, zaman bapak nenek moyang. Nah, Henoh ini pun juga seorang yang bekerja pada waktunya. Ya, dia bekerja seperti normalnya manusia pada umumnya, karena dia memang ada di bumi ini. Jadi, saudara, kita ini menyikapi kefanaan itu bukan dengan sikap ekstrim, kemudian seakan-akan kita sudah di surga. Tidak. Justru kita adalah garam dan terang dunia. Itulah fungsi gereja, saudara ya. Harus jadi berkat. Dan kita diberi tugas memberitakan Injil kepada semua manusia sampai nanti Tuhan datang. Nah, itu tugas kita.
dengan tentunya berbagai karunia, talenta yang Tuhan berikan pada kita melalui gereja. Nah, saudara, saya sedikit akan membahas tentang apa itu kesementaraan atau kefanaan, ya. Jadi definisi kefanaan itu ya tidak kekal, sementara, tidak abadi, ya. Ini cuman istilah lain aja dari kefanaan. Apa yang tidak kekal, yang tidak abadi? Yang jelas hidup. Abraham, Ishak, Yakub, ya selesai pada waktunya mati. Tapi dalam iman, ya saudara pegang ini. Jadi hidup manusia itu ada batasnya, ada akhirnya. Tapi selain hidup manusia juga kita harus menyadari harta yang Tuhan titipkan pada Anda itu juga tidak kekal sifatnya. Harta itu bisa lenyap, ya. Sewaktu-waktu bisa lenyap. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa setelah mempunyai harta yang banyak, berlimpah-limpah, maka amanlah hidupmu. itu keliru sama sekali, saudara. Karena sakit penyakit bisa datang, kalau hartanya utuh, manusianya yang sakit ya percuma, ya kan, saudara? Saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang pengusaha minyak, saudara. Dia punya tanker minyak, kaya raya dan luar biasa. Ini betul-betul ada di Indonesia. Tapi dia terkena penyakit diabetes yang sangat parah, diobati apapun tidak bisa sembuh. Di usia yang belum terlalu tua, saudaraku, satu demi satu anggota-anggota tubuhnya harus diamputasi karena diabetesnya sudah sangat parah. Dan akhirnya dia meninggal, dan dikatakan bahwa peti matinya itu mau pakai peti mati yang panjang, tubuhnya tinggal pendek karena sudah terpotong-potong. Jadi saudaraku, itulah kehidupan manusia. Jabatan, saudara tahu toh, semua pejabat-pejabat yang menduduki kekuasaan itu ada waktunya. Jabatan apapun, jangan sampai itu mengikat seakan-akan bahwa itu segala-galanya dalam hidup Anda. Bahkan termasuk kecantikan, ini ya, wanita-wanita yang beauty concern itu ada ya, yang ya ini baik, saudara, memelihara penampilan, kecantikan. Tetapi kita harus sadari bahwa kita itu ya bertumbuh menjadi tua, bertambah usia menjadi tua. Sekarang ini dalam aplikasi AI kan ada ya, bagus-bagus, saudara, ya. Anak usia bayi sampai remaja, sampai dia usia dewasa, ya cantik begitu ya, dari bayi lucu menjadi seorang wanita, gadis cantik, kemudian menjadi seorang wanita dewasa yang masih cantik, ketika usia 40-an masih cantik, 50-an waduh masih charming, terus akhirnya usia 80 kecantikan lenyap, saudara. Sisa-sisa masih ada. Jadi kita ini harus menerima kefanaan ini. Kesenangan dunia, saudara. Saudara punya kesenangan apa? Nanti suatu saat saudara akan bosan dengan kesenangan itu. Ya, jadi apapun, saudaraku, yang ada di dunia ini fana, artinya sementara, tidak kekal, akan berlalu. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 4, ya, kita lihat firman, saudara, ya. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan, saudara, ayat bagus ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi Rasul Paulus katakan kami, para hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ini tidak memperhatikan yang kelihatan. Kemudian dilanjutkan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, repot, saudara. City of God itu belum kelihatan. Tetapi iman itu memang mempercayai sesuatu yang belum kelihatan, terhubung dengan yang tidak kelihatan. Kemudian ditambahkan, karena yang kelihatan adalah sementara. Saudaraku, apapun yang kelihatan ini sementara. Saudara sebut aja, apapun yang kelihatan sementara. Termasuk diri kita sendiri, tubuh kita, pengetahuan kita, semuanya sementara. Kecantikan sementara, ketampanan juga sementara. Kita harus terima itu, saudara, dengan kesiapan mental. Karena apa? Ya karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, iman Abraham itu memang membuat kita harus menganggap bahwa semua yang sementara ini bukan yang utama. Yang kelihatan ini bukan yang utama. Ketika Abraham sampai ke tanah Kanaan,
yang kelihatan itu sementara, makanya dia tidak menganggap itu final destination-nya. Nah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. City of God itu kekal adanya. Kalau kita lanjutkan, saudaraku, pasal 5 ayat 1, ya saudara lihat itu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya ini Rasul Paulus secara apa nih, alegoris itu memaknai bahwa tubuh ini kemah, bukan rumah. Kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, tubuh ini menjadi lemah, tua, sakit atau apa, kemudian kita harus mati. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Saudara, nanti ketika kita ini meninggal dunia, kita akan seperti janji Tuhan kepada penjahat yang disalib di sebelah Tuhan itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu adalah suatu tempat kediaman surgawi. Tetapi saya harus jelaskan, kalau kita belajar dari kitab Wahyu, bahwa Firdaus itu juga bukan final destination, karena itu hanya dihuni oleh roh ya, bukan tubuh ya. Roh kita, jiwa kita bersama-sama ada di Firdaus, seperti janji Tuhan kepada penjahat yang disalib itu. Nanti hari kebangkitan itu baru nanti kita mengenakan satu rumah, ya, tubuh yang baru, yang kemudian oleh Rasul Paulus dilanjutkan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu yang surgawi. Tapi nanti kita, ya ini, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, ya, di dalam kesementaraan, di dalam kefanaan ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Itulah tubuh kebangkitan sebetulnya, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tapi itu nanti. Jadi Firdaus itu boleh kita katakan tempat penantian untuk kegenapan dari kerajaan Allah yang datang secara penuh di atas muka bumi. Itu doa Bapa kami yang terus didoakan oleh gereja umat Tuhan sepanjang sejarah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan apa, saudara? Pemerintahan atas bumi ini oleh putranya, yaitu Mesias, Raja Damai, Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk hal praktis. Ya, jadi makna rohani tadi, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2, kemah adalah tubuh yang temporary, yang sementara. Nah, sekarang bagaimana kita beraktivitas di dalam kefanaan ini? Ini kan tubuh, ini harus dijaga, saudara. Selama kita masih hidup, kita harus memelihara tubuh ini sebaik mungkin. Jadi kalau ada orang tidak memelihara tubuhnya dengan baik, dia berarti tidak menghargai akan anugerah Tuhan. Jadi kita tetap menghargai tubuh ini, kesehatan jiwa kita juga harus dijaga, dan kita mengisi akan kefanaan ini, waktu yang Tuhan beri, ya, sampai kapan kita kan tidak tahu, saudara. Apakah sampai Tuhan datang, apakah sebelum itu kita harus berangkat dulu, kita tidak tahu. Nah, kita harus mencari tuntunan dari mana? Dari firman dan roh. Karena firman Tuhan, Alkitab ini lengkap sekali memberikan tuntunan di dalam kita mengisi kehidupan sementara di bumi ini. Lengkap, saudara. Jadi saudara, asal saudara bergaul dengan firman, terhubung dengan firman, dan mengizinkan Roh Kudus itu untuk mewahyukan setiap ayat-ayat yang Anda baca, Anda renungkan, Anda makan, ini luar biasa, saudara. Nanti Anda akan tahu apa yang harus Anda kerjakan, ya. Hari demi hari kita akan punya tuntunan. Apa yang harus aku lakukan? Aktivitas apa di dalam aku mengisi kesementaraan ini? Saya teringat akan Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Coba kita lihat ya, saudaraku, ya, ini barangkali bisa menjadi sebuah gambaran apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita melakukan sesuatu setelah kita diselamatkan, saudara. Setelah kita menerima Yesus dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita sadar bahwa kita ini bukan dari dunia, kita sadar bahwa kita ini
hanya sementara, ini kemah. Setelah kesadaran itu seperti iman Abraham itu kita miliki, kita menanti-nantikan akan City of God itu, maka tuntunannya mungkin mirip seperti apa yang ada di dalam kitab Kejadian ini. Ya coba ya kita lihat Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi di Taman Eden itu ada pohon-pohon yang menghasilkan buah yang baik, sempurna. Papaya, mangga, pisang, jambu, apalagi saudaraku ya, manggis, buah semangka, buah apa, melon, 1001 macam buah ada di sana. Berbagai-bagai pohon. Makna rohaninya apa saudaraku? Kita ini bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan itu tanpa batas. Nikmatilah. Jadi misalnya Adam pada waktu itu ingin makan jeruk, dia mengambil jeruk. Ingin makan mangga, dia makan mangga. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang normal, tanda kutip halal, saudaraku ya, yang tidak berdosa, yang boleh dinikmati. Jadi kegiatan apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan yang fana ini, ya kita boleh apa saja, saudaraku, asal itu tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, saya mau katakan bahwa kita ini nggak jadi orang Kristen, bukan jadi orang aneh. Kita wajar, saudara. Kita manusia. Saudara mau makan soto, mau makan bakso, mau menikmati jalan-jalan bersama dengan keluarga, menikmati indahnya alam, bepergian, itu semua tidak masalah, saudara. Ya, jadi batasannya itu firman dan roh Kudus memberikan warning, ini jangan, yang ini jangan. Ada banyak yang merusak, saudaraku ya, minuman keras, kemudian narkoboi itu ya juga, yang begitu-begitu kita tahu bahwa itu bukan. Tetapi yang wajar-wajar, saudara, nikmatilah semuanya itu, karena memang Tuhan sediakan. Jadi berkat Tuhan itu untuk dinikmati, tetapi ada tuntunan, saudara, dalam kitab Pengkhotbah. Siapa dapat menikmati segala sesuatu di luar dia? Tetap saudara harus terhubung dengan Tuhan sehingga menikmatinya itu dengan ucapan syukur. Ada orang-orang yang melarang orang menikah, melarang orang makan makanan tertentu, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua itu harus dinikmati dengan ucapan syukur. Ya, saudara bisa baca di surat Timotius itu. Dan yang ini menarik, ini berikutnya ya, setelah semua pohon berjenis-jenis itu yang merupakan gambaran dari segala yang Tuhan sediakan untuk dinikmati. Jadi ini makan buah itu merupakan bahasa perlambangnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan. Tetapi bukan hanya pohon kehidupan saja, ada juga di situ serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini kan menceritakan sebelum Adam dan Hawa jatuh. Nah, kemudian Tuhan melarang, ya, ayat yang ke-16 dan 17. Ini harus teliti ini. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara mau pergi salon ya ibu-ibu boleh, mau manikur, pedikur, kalau saudara punya berkat uang lebih ya enggak apa-apa, biar ekonomi jalan kan begitu ya. Saudara mau menikmati apalah boleh, enggak ada salahnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tadi kita sudah menafsir ya makna rohaninya, melakukan hal-hal yang baik, yang tidak melawan perintah Tuhan, oke. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Yang dilarang apa, saudaraku? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
itu buahnya tidak boleh. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu buahnya nggak boleh dimakan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sudah dilarang. Pohon yang di tengah ini jangan, tapi yang di tengah sebetulnya ada dua. Bahkan yang disebut pertama apa tadi saudara? Dan pohon, ayat 9 balik coba, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, baru kemudian serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di tengah itu ada dua. Yang dilarang dimakan itu adalah pohon pengetahuan. Sebetulnya pohon pengetahuan ini memang tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Tetapi iblis memutar balik, membujuk, ngajak diskusi siapa? Hawa tertipu saudaraku ya, diputar-putar oleh si ular itu, dan akhirnya Hawa mengulurkan tangannya dan memetik dan memakannya. Pohon pengetahuan. Sejak saat itu kematian ada di dalam manusia. Dia berikan pada Adam dan Adam ikut memakannya. Dua-dua mati. Keturunannya mati. Ya, sebetulnya mereka kekal, saudaraku ya. Sebelum kejatuhan itu mereka kekal. Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara tentang bagaimana dengan pohon kehidupan. Sejak saat itu mereka tidak boleh memakan pohon kehidupan. Sampai waktunya. Maaf, buah dari pohon kehidupan. Jadi buah kehidupan, bukan pohon kehidupan. Pohon kehidupan buahnya apa? Buah kehidupan. Kalau makan buah pengetahuan, orangnya jadi tahu tapi mati. Kan begitu ya. Tahu ini baik, ini jahat, terus mati. Tapi kalau buah dari pohon kehidupan, bukan masalah tahu nggak tahu, tapi hidup. Namanya aja pohon kehidupan. Dan di perjanjian baru, saudara, setelah genap waktunya, rencana keselamatan dan pemulihan manusia dari kejatuhan itu ditandai dengan hari Natal, yaitu datangnya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan apa saudara? Hidup. Yesus itulah kehidupan. Jadi barang siapa menerima Yesus, dia itu sebetulnya makan sang hidup itu. Dulu nggak boleh, karena itu nanti ada di dalam rencana keselamatan yang datang pada waktunya. Itu Tuhan sendiri berkata loh, ketika mereka jatuh itu, jangan sampai mereka mengulurkan tangan dan makan dari buah kehidupan, tidak boleh. Tetapi kehidupan itu datang dalam wujud Sang Penebus. Nah, saudaraku, setelah ada Yesus Kristus yang dia berkata, akulah roti hidup, gitu ya, yang harus kamu makan. Makanya kita ini ada perjamuan kudus makan roti, gitu ya. Dan dialah sang hidup itu, dialah kehidupan. Itu seharusnya menjadi pusat kehidupan manusia, itu tertuju pada kehidupan, pohon kehidupan. Menurut saya pada waktu itu tidak ada larangan untuk makan buah kehidupan. Memang tidak ditulis, yang dilarang buah pengetahuan. Kalau mereka tertuju pada buah kehidupan, ya selesai. Mereka nggak ada masalah. Mereka nggak butuh tahu mana baik, mana jahat. Nggak perlu tahu. Tapi yang penting ada Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, ini pelajaran yang lain, saudaraku. Tapi saya ingin kembali kepada tema, yaitu tuntunan Tuhan yang jelas dan lengkap dari Alkitab untuk kita ini mengisi kefanaan ini dengan kegiatan apa. Firman itu sudah cukup. Saudara bisa temukan perjanjian baru, perjanjian lama harus dinilai dengan perjanjian baru. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat perjanjian lama, tapi kita umat perjanjian baru. Ketika kita makan perjamuan kudus, Tuhan berkata, inilah perjanjian baru, ya kan? Makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Kita memasuki akan perjanjian baru. Kita umat perjanjian baru. Jadi perjanjian lama hanya dibaca sebagai bayang-bayang. Harus ada Roh Kudus yang menjelaskan. Nah, Paulus itu menjelaskan makna perjanjian lama, makna Taurat dan sebagainya. Saya sudah pernah bahas. Nah, sekarang saudaraku, kita yang sudah menerima Yesus ini, kalau kita membaca firman dan ada Roh Kudus dan kita dituntun oleh firman dan Roh, maka kita dapat mengisi akan kefanaan atau kesementaraan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa tujuan hidup kita sebelum kita bergabung dengan Tuhan nanti itu adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya, ya. Nah, sekarang
bekerja, saya ingin mengajak saudara merenungkan apa arti bekerja, ya. Di dalam 2 Tesalonika 3, coba kita lihat saudara ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, Paulus berkata, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa, saudaraku? Kalau kamu masih hidup di atas muka bumi, bekerjalah. Pekerjaan kan banyak, saudara, termasuk pekerjaan rumah tangga. Nyapu lantai itu juga bekerja, saudara. Bersih-bersih kaca, ngelap kaca itu juga bekerja. Yang punya keahlian memperbaiki rumah itu juga bekerja, saudara. Meskipun bukan bekerja harus keluar cari pekerjaan yang menghasilkan uang, mungkin itu adalah pekerjaan dari suami. Istri bekerja sebagai ibu rumah tangga, anak-anak waktunya bersekolah, bersekolah, nanti waktunya bekerja. Nah, bekerja itu merupakan perintah Tuhan. Jadi saudara yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini keras. Kalau kamu nggak mau kerja, nggak mau berbuat apa-apa, ya puasalah, gitu ya. Sampai, karena untuk makan itu harus bekerja. Di Perjanjian Lama dikatakan dengan berpeluh engkau akan mendapatkan hasil, ya, dengan mengolah tanah itu. Jadi bekerja, saudara, bekerja itu wajib bagi kita. Dan dengan bekerja nanti Tuhan akan memberkati, ya. Ya memang ada yang berkata kita harus bekerja dengan bukan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, itu boleh-boleh saja, saudara. Tapi yang penting bekerjalah. Nah, kemudian saya juga ingin mengimbangi dengan kata-kata Tuhan Yesus tentang bekerja, itu di Yohanes pasal 6 ayat 27 dan 29. Saya bacakan, saudaraku, ya. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kalau saudara bekerja, seperti kata Petrus, ya, menjala ikan, dapat ikan, sebagian dimakan, sebagian dijual, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan, beli tepung untuk roti, untuk dimakan. Tapi itu semua adalah makanan yang akan dapat binasa. Artinya kamu mau makan tiap hari, kalau nggak makan mati, tapi kalau makan tetap mati kan, saudaraku. Kalau tua kan mati, ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Loh, ada jenis makanan yang lain, yaitu yang membuat kita bertahan sampai hidup kekal. Wow. Yang akan diberikan, nah di sini, anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi kalau kita mau bekerja, itu jangan hanya yang cuma sekedar makanan. Makanan mau nasi, mau roti, itu memang membuat kita bertahan. Tapi bertahan sampai berapa lama? Tidak makan mati, saudara. Makan juga mati, paham ya? Tetapi kalau kita menerima apa yang Tuhan Yesus berikan, yaitu keselamatan yang dari Dia, firman yang dari Dia kita terima dan kita percaya, kasih karunia-Nya kita terima, maka kita akan makan itu dan akan bertahan sampai hidup kekal. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Nah, ini pertanyaan praktis. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tadi kan Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang akan membuat kamu sampai kekal, gitu ya, akan membuat kamu bertahan sampai kekal, yaitu makanan yang diberikan oleh anak manusia kepadamu. Nah, mereka tanya, apa itu? Kerjaan apa yang harus kami lakukan? Dan itu yang dikehendaki Allah. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudaraku, percaya kepada Yesus adalah percaya pada firman, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. En arche en holokos, kai holokos en prostonteon, kai theos en holokos. Tuhan Yesus itu kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, jadi prainkarnasi Yesus, Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau saudara menerima firman, maka percaya pada firman, itulah pekerjaan.
Tadi kita membaca satu bagian dari firman yang diucapkan melalui Rasul Paulus. Ini dari inspirasi Roh Kudus. Ya kamu bekerja, kalau tidak bekerja jangan makan. Itu sederhana. Sederhana. Percayai itu, lakukan itu. Tapi sesungguhnya dalam sesuatu bungkus yang lebih luas, semua yang kita lakukan adalah apa yang firman Tuhan katakan. Bekerjalah karena percaya pada Dia. Itu nanti akan menghentak kita sampai pada hidup kekal ini. Kita kan berbicara praktis, yaitu kita ini kalau mau mengisi kefanaan, mengisi kesementaraan itu ya ini. Anda boleh menikmati semua Taman Eden itu gambarannya, tapi yang penting Anda terhubung dengan buah kehidupan, yaitu Yesus. Yesus ada di dalamku, aku ada di dalam Dia. Itu yang terpenting. Terus nyambung, ya. Bahkan Tuhan Yesus luar biasa dikatakan dalam Yohanes 15, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan mendapatkan. Wow. Wah, tapi untuk bisa kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, wow, itu kan tidak sederhana, saudaraku. Itu merupakan proses yang harus kita bangun terus-menerus. Tapi itulah, jadi bekerja itu makanan jasmani itu bagian dari firman. Jadi kita bekerja, yang tidak bekerja jangan makan. Jadi bekerja apa saja, saudara. Jangan diam, bekerjalah. Tapi saya mau katakan bahwa berdoa pun itu juga bekerja, ya, bagian dari bekerja. Kemudian makanan yang bertahan sampai kekal ini yang harus jadi pegangan kita. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita percaya sama Tuhan, percaya pada firman-Nya, dan Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.